di dalam urusan diri mereka, urusan anak-anak mereka, dan urusan murid-murid mereka. Ulama dulu kalau disebut ashab itu murid. Ashabu Syafi'i murid Imam Syafi'i, ashab Malik murid Imam Malik. Mereka nyerahin kepada Allah Ta'ala. Jadi ngajar, ngedidik, tapi selebihnya diserahin. Ngedidik, tapi sisanya diserahkan kepada Allah. Itu pengejawantahan daripada la haula wala quwata illa billah. Nggak ada daya, nggak ada upaya kecuali dari Allah. Ada kecoa. Insyaallah. Yang penting jangan masuk ke sarung aja. Baik, kita lanjutkan. Mau ikut ngaji, kecuali mau ikut ngaji. Maka fala yakuna mu'awwaluhum fi amri hidayatihim illa alaihim. Mereka nggak punya sandaran di dalam petunjuk, di dalam diberikan petunjuknya mereka, dirinya, anaknya, muridnya. Mereka nggak punya sandaran kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tadi yang saya katakan. Jadi bukan berarti juga sepenuhnya nggak ngajarin, udah deh anak-anak serahin aja ke Allah, wala dididik, wala diajarin, wala apa, nggak begitu juga. Tetap konsepnya igil wa tawakkal ala Allah. Kalau punya onta, ikat dulu ontanya, baru sisanya tawakal. Nah, begitu juga ini nih, anaknya diajarin, dididik, kasih contoh yang baik. Tapi itu nggak dijadikan sandaran sepenuhnya, tetap sandaran mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yatlubuna syai'an dattu bi anfusihim wa hum ghaibuna 'anil istinadi ila Allah. Mereka enggak mencari, la yatlubun, enggak mencari syai'an, sesuatu apapun, bi anfusihim, mengandalkan kekuatan diri mereka, ba'ul isti'anah, mengandalkan kekuatan diri mereka sendiri, enggak. Wa hum ghaibuna 'anil istinadi 'ala Allah, sedangkan mereka lenyap dari menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi enggak ada. Ulama salaf dulu semuanya apapun yang mereka lakukan tetap pada akhirnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ngasih cerita nih. Ceritanya menariknya, Syekh Abdul Wahhab Sya'rani cerita tentang akhlak ulama dulu, tapi ceritanya tentang dirinya sendiri. Artinya beliau pengen nunjukin, saya nih orang yang sebelum saya ngamalin, sebelum saya ngomong saya udah ngamalin duluan. Saya udah kerjain dan saya ngikutin tuh akhlaknya salafun saleh. Diceritain faqad kana waladi Abdurrahman, anakku Abdurrahman, kata dia, laisat lahu da'iyah ila talabil ilm, enggak punya da'iyah, motivasi, da'iyah atau motivasi ila talabil ilm, untuk menuntut ilmu, enggak ada dorongan, enggak ada semangat-semangatnya, padahal anaknya ulama besar. Bapaknya Syekh Abdul Wahhab Sya'rani yang ngarang Tanbihul Muqtarrin, yang ngarang Mizan dari Imam Sya'rani, Al-Mizan Al-Kubra, yang isinya perbandingan 4 madhab fiqih muqaran. Ada Syekh Abdul Wahhab Sya'rani, alama kabir. Tapi anehnya anaknya nggak semangat belajar, kata beliau. Dia lagi cerita, namanya Abdurrahman anaknya. Aku nih kuntu fi hasrin azim min jihati, aku nih udah, kalau bahasa gitu udah pegel banget dah ngadepin ini. Sumpah banget nih ngelihat anak saya nggak semangat belajar. Akhirnya apa yang terjadi? Fa'alhamaniyal haqqu an ufawwidhu amrahu ilaih. Allah Subhanahu wa Ta'ala ngebimbing saya untuk menyerahkan urusan anakku Abdurrahman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, nasehatin udah, ngajarin udah, tinggal diserahin kepada, udah saya serahin dah anak saya serahin kepada anak saya Abdurrahman, saya serahin kepada Allah Ar-Rahman. Biar Allah yang ngasih dia hidayah, Allah yang ngebimbing dia. Hasilnya apa? Begitu Syekh Abdul Wahhab Sya'rani nyerahin begitu, fa'asbaha min tilkal lailah, maka semenjak malam hari itu, kata Syekh Abdul Wahhab Sya'rani, yutali'u fil ilmi bi nafsihi min ghairi amri lahu bidzalik. Semenjak saya serahin sama Allah, mulai malam itu dia belajar sendiri. Langsung semangat buka kitab tanpa saya suruh. Ini hasil dari beliau berserah diri sama Allah. Allah yang ngerakin. Bahkan enggak sampai di situ. Wa hasalat lahu halawatul ilmi min tilkal lailah. Mulai itu malam yang tadinya ogah-ogahan belajar, yang tadinya malas-malasan belajar, mulai malam itu dia merasakan halawatul ilmi, manisnya ilmu. Orang kalau udah ngerasain manisnya ilmu, Masya Allah, pengennya terus-terusan, nggak mau jauh dari ilmu. Dulu ada ulama namanya
At-Tilmisani, ulama madhab Hanafi. At-Tilmisani seorang ulama madhab Hanafi. Dia yang ngarang Takhrijul Furu' 'alal Usul. Kita dulu ngaji di Ahqaf, kitab apa saja turunan dari kaidah-kaidah usul fikih yang dipraktekkan, diterapkan dalam ilmu fikih. Contoh-contoh terapannya sebagai usul fikih terapan. Takhrijul Furu' 'alal Usul itu usul fikih terapan. Ada 1 semester pembahasan tentang itu di Ahqaf dulu. Tilmisani ini ulama besar. Nah, menariknya dia waktu itu masih kecil. Tilmisani masih kecil banget, masih bocah. Ngaji sama ulama besar di zamannya ahli tafsir. Mungkin 7 tahun atau 8 tahun umurnya. Subhanallah, tuh waktu gurunya lagi ngajar tentang tafsir Awsaful Jannah. Tafsir tentang ayat-ayat surga. Jadi ayat-ayat yang berkaitan dengan surga itu tajri min tahtihal anhar dan lain seterusnya. Fiha ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah wa aqwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah dan seterusnya. Tafsir ayat-ayat surga nih lagi dibahas sama syekhnya. Bagaimana ayat-ayat surga yang ayat-ayat Al-Quran yang menyipati tentang surga. Selesai gurunya ngejelasin, ini At-Tilmisani yang masih kecil ngangkat tangan nanya sama gurunya, "Syekh, ini soal, saya mau nanya." Silahkan tanya. Dia anak kecil nih yang nanya. Pertanyaannya cuma nggak kaleng-kaleng, walaupun yang nanya anak kecil, tapi pertanyaannya yang orang gede aja nggak kepikiran. Bagaimana pertanyaannya? "Ya Syekh, hal fil jannati majalisul ilm?" Syekh, di sorga ada pengajian apa kagak? Kalau kita kan kagak, di dunia aja ada pengajian bawaannya mau pulang mulu. Pantat udah pegel aja bawaannya kalau di majelis. Ini nggak nanyanya di sorga nanti ada pengajian apa kagak? Miftahul Abidin di sorga ada apa kagak nih Syekh? Mudah-mudahan kita kumpul sama sorga. Gurunya bilang, "Nah, fiha ma tashtahil anfus." Gurunya cerdas, iya. Semua yang kamu kepengen ada di surga. Kalau kamu pengen ngaji di surga, ya ada nanti pengajian di surga. Akhirnya kata Tilmisani yang masih kecil, dia mengatakan apa? "Lau qulta la qultu la ladzata fiha." Andai kata Syekh tadi kamu bilang di surga kagak ada pengajian, aku bakal bilang surga kagak enak. Andai kata di surga nggak ada pengajian, saya bakal bilang surga kagak enak. Saking dia merasakan manisnya ilmu. Dari sinilah, dari perasaan tentang manisnya ilmu, itu lahir semangat. Akhirnya nggak mau jauh dari ilmu. Saya dengar guru-guru saya itu ada Syekh Dr. Abdul Rahman As-Saggaf, hafizahullah, Allah kasih panjang umur, sehatul afiat. Yang sekarang jadi mufti Sewun, gemuk orangnya. Saya ngajar di Petamburan, kitab Qawaidul Fiqh itu yang saya ngajar pakai kitabnya beliau, alim allama, jadi mufti Sewun. Saya dekat banget sama beliau. Itu kalau udah ngajar, saking cintanya sama ilmu. Jadi ini kalau lagi pertengahan ngajar ada masalah apa nih misalkan, saya ngaji Minhajut Talibin dulu sama beliau, ngaji fikih Imam An-Nawawi, dan ngaji Qawaid Fiqh juga ke beliau, dan beberapa kitab lainnya. Itu kalau lagi pas ngajar terus ketemu masalah, tahu-tahu nyari jawabannya di kitab, ketemu jawabannya di kitab. Allah, itu kayak ketemu emas, girangnya kayak ketemu emas. Allah. Ya salam, ya salam. Sampai teriak-teriak tuh di kelas tuh. Ketemu ibarat kitab, ketemu jawaban dari kitab, gara-gara satu masalah yang ditanyain. Ketemu jawaban dari kitab, itu girangnya kayak ketemu emas. Allah. Ya salam, sampai teriak-teriakan. Saking menikmati kelezatan. Ya. La ilaha illallah. Oh, orang kalau udah ngerasain lezatnya ilmu, luar biasa, nikmat. Kita kalau lagi baca satu ibarat nggak paham, ulang, cari dari kitab ini keterangan lain, cari dari kitab itu keterangan. Toto paham, oh nikmatnya luar biasa, nikmat. Lagi nyari satu masalah nggak ketemu nih, begitu ketemu, kadang-kadang bini anak kaget, anak di kamar, Allahu Akbar, malam-malam. Bini anak suka kaget kadang-kadang, malam-malam anak suka teriak sendiri. Itu biasanya anak ketemu yang anak cari, kagak ketemu tuh. Girangnya itu, perasaan itu timbul dari merasakan lezatnya ilmu. Allah. Sallu ala Rasulillah. Orang kalau udah ngerasain, makanya salah satu kunci sukses belajar itu ij'alil ilma mahbubak
Jadikan ilmu itu kecintaanmu. Kalau ilmu udah jadi kecintaan, maka bagaimana sih kif muamalatul muhib lil mahbub? Bagaimana seseorang yang mencintai akan memperlakukan yang dicinta, nggak pengen jauh-jauh, pengen ngeliatin terus, pengen deket terus, nggak pengen pisah. Itu kalau ilmu udah jadi kecintaan begitu tuh. Kalau udah ada perasaan cinta ilmu dalam hati, dan syukuri kepada Allah kalau engkau merasakan ini. Pengen buru-buru kapan lagi nih ngaji lagi nih, kapan lagi nih dengar keterangan lagi dari guru nih. Kalau begitu nggak ada, ya Allah, nggak ada lagi berhalangan nih hari, nyesel hati. Karena kenapa? Karena nggak ketemu kekasih. Apa kekasihnya? Ilmu. Tapi kalau orang emang udah nggak ada perasaan cinta sama ilmu, begitu guru kagak hadir, alhamdulillah. Emang udah pegel tuh kalau ngajar kagak rapi-rapi, lama banget. Alhamdulillah dah kagak masuk di hari dah, alhamdulillah dah. Nggak ada rasa cinta sama ilmu. Ada rasa cinta nggak begitu. Dia mau dekat terus. Makanya ulama-ulama dulu cepat pencapaiannya. Kenapa? Salah satunya mereka menuntut ilmu bukan karena terpaksa, bukan karena dorongan ini dorongan itu, tapi karena cinta sama ilmu, rasaan cinta sama ilmu. Shallallahu alaihi Rasulullah. La ilaha illallah. Akhirnya kata Syekh Abdul Sya'rani, fa asbaha wa hasalat lahu halawatul ilmi min tilka lailah, maka dia ngerasain manisnya ilmu mulai itu malam. Wa sara fahmuhu yarjah ala fahmi man sabaqahu bil istighal bisinin. Dan pemahamannya dia menjadi lebih unggul dari pemahaman orang yang bertahun-tahun lebih dulu dari dia belajarnya. Jadi ada orang-orang yang lebih dulu dari dia bertahun-tahun belajar, kalah pemahamannya sama anak saya, gara-gara berkat dia nyerahin anaknya kepada Allah. Fa'arahani Allah Ta'ala bitafwidhi ilaih minat ta'ab alladhi kuntu fih. Maka berkat aku nyerahkan diri kepada Allah, Allah Ta'ala memberikan aku istirahat dari rasa lelah yang aku rasakan. Lama aku mendidik anakku, lama aku nasehatin. Kalau bahasa kita pegel tuh anak dikasih tahu kagak ngerti-ngerti. Selama kita udah berusaha, sisanya jangan ngandelin kekuatan kita, tapi sisanya serahkan kepada Allah. Ini penting nih, ya. Buat kita yang punya anak, yang ngedidik anak, punya murid. Mbah Maimun Zubair tuh bilang, kata Mbah Maimun Zubair, kalau mau ngajar jangan niatnya harus bikin murid jadi pintar. Nanti kalau murid kamu nggak pintar, kamu pegel. Yang bikin murid jadi pintar siapa? Allah. Itu tugas Allah. Tugas kita buka dia pintu pemahaman. Tugas kita ngejelasin, bayan, menyampaikan. Ya tentunya kita juga harus evaluasi metode kita, cara menyampaikan benar apa enggak. Itu kan bagian dari ikhtiar. Kita harus evaluasi cara penyampaian kita, penjelasan kita bisa dipahami apa enggak. Seorang guru juga mesti evaluasi. Bukan cuma murid. Dalam ilmu pendidikan tuh hatta guru mesti evaluasi. Tapi jangan seolah-olah kalau murid terus nggak pintar kita gagal. Jangan begitu. Karena emang nggak semuanya Allah bukain pintu pemahaman. Kata Mbak Maimun Zubair itu pokoknya tugas kita ngajar, sisanya kita serahin kepada Allah. Oh, nanti Allah yang bakal buka sendiri tuh. Allah yang bakal buka sendiri. Anak-anak ngerasain. Ada beberapa masyayikhuna yang mukhlisin, ahlul ikhlas. Waktu dia ngajar karena tawadhu'nya suaranya pelan, Anda nggak paham. Anda nggak paham kadang-kadang apa yang dia jelasin nggak paham. Tapi ini karena guru kita orang soleh, ahli ikhlas, mungkin di balik majelis dia ngajar tuh di rumahnya dia munajat sama Allah, ngedoain supaya murid-murid dibuka pintu pemahaman. Biar kata waktu ngajian nggak ngerti apa yang dia sampaikan. Tapi kadang-kadang nanti setelah kita pulang atau ba'den setelah kita ngajar kitab yang sama yang dulu kita belajar sama dia, tuh Allah bukain tuh pintu pemahaman yang sebelumnya nggak dibukain. Jangan-jangan kemungkinan besar itu berkat doa guru kita yang angkat tangan malam hari minta sama Allah supaya murid-muridnya dikasih buka pintu pemahaman. Ya, jadi tugas kita nyampein nih, untuk para orang tua, para guru, para masyayikh, para asatid, tugasnya nyampein. Tapi jangan lupa kita punya tugas juga. Pada akhirnya setelah menyampaikan, wajib kita nyerahin kepada Allah. Karena pintu pemahaman yang bukain Allah, hidayah yang bukain Allah, petunjuk yang ngasih Allah. Tugas kita nyampein. Jangan sampai kita karena udah ngerasa diri kita pinter sampai lupa kita. Kadang-kadang ada penyakitnya orang pinter. Saya tegasin lagi, penyakitnya orang pinter berasa dirinya pinter, astagfirullahaladzim, berasa dirinya hebat, sampai lupa yang bukain pintu pemahaman itu Allah. Rasa saya nih ngejelasin udah hebat, orang paham dengan apa yang jelas saya kan. Itu ujub, nggak bagus. Itu tidak mengamalkan la haula wala quwata
Illa bilang enggak, ente cuma nyampein yang bukain Allah. Dan ini hasilnya lebih dahsyat. Ini aulia-aulia orang-orang soleh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sallu ala Rasulillah. Dan ini yang banyak terjadi pada anaknya aulia dan solehin. Anaknya ulama-ulama, anaknya orang-orang soleh. Ini yang banyak terjadi. Ini kita lanjutin nih. Waqad sami'tu Syekhana Sayyidi Aliyan Al-Khawas rahimahullahu ta'ala yaqul ma thamma, bukan ma thumma itu ya, ma thamma ay ma hunaka. Ma thamma ay ma hunaka. Ma thamma anfa'u li auladil ulama was salihina min ad-du'a lahum bi dhahiril ghaibi ma'a tafwidhi amrihim ila Allah. Ya, tidak ada di sana sesuatu apapun yang anfa, yang lebih bermanfaat li auladil ulama, untuk anak-anaknya ulama dan anak-anaknya orang saleh. Nggak ada yang lebih bermanfaat buat anak ulama dan orang-orang saleh dari babanya minad du'a ilahum, melebihi doa untuk mereka anak-anaknya. Bi dhahiril ghaib, doanya jangan depan dia, doanya di dhahiril ghaib, tanpa sepengetahuan si anak. Ngedoainnya tanpa sepengetahuan si anak, bukan hanya di depan babanya. Ma'at tafwidhi amrihim ilallah, kemudian diserahkan kepada Allah. Itu yang bermanfaat banget tuh buat ulama. Anak-anaknya ulama, banyak anaknya wali jadi wali, anaknya ulama jadi ulama, anaknya orang soleh jadi orang soleh. Di antara sebab utamanya ini nih, kata Syekh Abdul Wahab Syarani, kata Sidi Syekh Ali Al-Khawas, ya, karena doa bapaknya ketika dhahrul ghaib, mungkin waktu tahajud, waktu munajat, waktu sujud, didoain anaknya. Allahumma barik lana fi auladina wa tullabina wahfadhhum wa la tadurruhum waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Didoain tuh anak. Kemudian diserahin sama Allah Ta'ala. Ngedidik tetap ngedidik, bukan berarti ini mengabaikan kewajiban didik ya. Anda nggak perlu jelasin urusan itu antara konsep ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar tetap ikhtiar, tapi tetap nanti yang bikin jadi itu doanya itu. Penting banget. La ilaha illallah. Dan diserahin sama Allah anak-anaknya. Karena memang begini. Anda pernah waktu 2 tahun lalu Al-Fakir menyampaikan tausiah di haulnya Habib Ali Bungur. Habib Ali bin Husain Al-Attas di Condet di Gang Bulu. Ya. Anda baca di antara manaqib Habib Ali bin Husain Al-Attas itu ibunya orang solehah, perempuan solehah ibunya, Habib Ali Bungur tuh. Beliau tuh bisa begitu, salah satu barokah didikan dan doa ibunya. Abahnya Habib Ali Bungur wali min auliillah, orang soleh juga. Nah, ibunya selalu bilang sama Habib Ali, wahai Ali, setan tuh dendam sama bapakmu. Setan dendam sama bapakmu. Setan tuh paling dendam sama orang-orang soleh. Makanya setan akan mengerahkan, maknanya kurang lebih begini ya, akan mengerahkan segala daya upayanya buat ngerusakin anaknya orang soleh. Anaknya ulama, anaknya kiai, anaknya seorang soleh, itu biasanya godaan setannya lebih gede. Kenapa? Karena setan dendam sama babanya. Nggak berhasil ngejerumusin babanya, anaknya mesti gua hancurin. Maka hati-hati. Itu pesannya Habib Ali. Ibunya Habib Ali Bungur ke Habib Ali. Itu di Muqaddimah Tajul A'ras yang dalam cetakan baru, di Muqaddimah itu disebutin tuh. Di awal-awal di Muqaddimatul Muhaqqiq. La ilaha illallah. Makanya kata Sidi Ali Al-Khawas, di antara yang paling bermanfaat buat anak-anak orang soleh, doa bapaknya buat anaknya bi dhahril ghaib, tanpa sepengetahuan anaknya, bukan depan anaknya, tanpa sepengetahuan anaknya. Karena untuk istiqomah doain tanpa sepengetahuan orang tuh lebih susah biasanya. Kalau depan anak kan, oh kita pengen nunjukin perhatian, wajar kita doain. Oh kita pengen nunjukin kasih sayang, wajar kita doain. Tapi kalau nggak depan anak kan kadang mau istiqomah agak-agak susah juga, suka lupa dan lain sebagainya. Justru itu yang dahsyat. Karena gini, di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan doa bi dhahril ghaib mustajab. Doa dalam dhahril ghaib mustajab di satu sisi. Bahkan sampai-sampai kalau bicara tentang Ismullahil Azam, kalau nggak salah di sini ada pernah jelasin tuh. Ismullahil Azam,
Allah kan punya nama yang a'zam. Nama Allah yang a'zam ini, kalau kita minta sama Allah dengan Ismullahil A'zam, itu pasti dijawab oleh Allah Ta'ala. Cuman yang mana Ismullahil A'zam itu disembunyikan sama Allah. Akhirnya ulama menggali. Ada yang mengatakan Ismullahil A'zam, kata-kata Allah itu sendiri. Ada yang mengatakan Ya Arhamar Rahimin. Ada yang mengatakan Ya Hayyu Ya Qayyum. Ada yang mengatakan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Sayyidil Habib Zain bin Ibrahim bin Sumayyad Madinah, ini di ta'liqatnya Tajul Arus Ibn Athaillah Sekandari. Faedah dari Habib Zain bin Ibrahim bin Sumayyad Madinah. Menurut beliau, Ismullahil A'zam itu doa bi dhahril ghaib. Doa bi dhahril ghaib. Ngedoain orang tanpa sepengetahuan orangnya, itu Ismullahil A'zam. Karena kenapa? Karena doanya pasti dijawab oleh Allah Ta'ala. Doa bi dhahril ghaib. Jangan kasih tahu orangnya, doain aja udah. La ilaha illallah. Jadi kenapa tadi sangat mujarab seperti yang Sayyidina Ali Al-Khawas bilang, satu dia Ismullahil A'zam, satu dia doa bi dhahril ghaib, emang udah mustajab. Yang kedua doa orang tua ke anak. Kan doa orang tua ke anak seperti doa Nabi buat umatnya, itu dalam riwayat disebutkan. Mujarab. Dan yang ketiga yang nggak kalah mujarabnya, ini orang soleh babanya. Orang soleh doanya mustajab nggak? Mustajab. Orang makannya bersih aja. Orang kalau makannya bersih dari yang haram, atib mat'amat takun mujabad da'wah. Perbaiki makanmu, jangan sampai ada yang haram, maka doa-doa kamu dijawab oleh Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Belum lagi kalau orang amalin sunnah, la yazal abdu yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan ila akhir ayat. Kata dalam hadis qudsi, kata Allah, kalau hambaku mendekatkan diriku dengan yang nawafil, maka dengan yang sunnah-sunnah, maka aku akan mencintai dia. Kalau aku cintai dia, nanti di akhir hadis itu, apa yang dia minta, la insa'alani la utiyanna, apa yang dia minta akan aku berikan. Jadi satu udah doanya bi dhahril ghaib, kedua yang ngedoain orang tua, yang ketiga bapaknya orang soleh. Makanya kata Sidi Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, ya, kata Syekh Ali Al-Khawas, beliau mengambil dari Syekh Ali Al-Khawas, yang paling manfaat buat anak-anak orang soleh, doa dari orang tuanya. Karena kalau mengandelin usaha kadang-kadang berat anak ulama nih. Walaupun nggak semuanya begitu, nanti akan dijelaskan. Anak-anak ulama mohon maaf ya, kadang kolokan. Betul apa kagak? Bapaknya petarung karena muassis. Bapaknya perintis, anaknya pewaris. Udah beda tuh kadang tuh. Bapaknya bertarung dari nol sampai jadi ulama besar, punya nama. Anaknya dari kecil hidup di lingkungan orang yang cinta sama bapaknya. Dikolokin, dari kecil udah diciumin tangan. Anaknya sendalnya dari kecil udah dibawain. Anaknya dari kecil udah dihormatin sama orang lain. Akhirnya jadi malas gak tuh anak? Malas akhirnya. Kadang-kadang di situ tuh beratnya anak ulama. Itu yang bikin dia beda sama bapaknya kadang-kadang. Bapaknya perintis, dianya pewaris. Kalau mau ngandelin usahanya, waduh, berat kayaknya. Ngelihat kondisinya yang seperti itu. Maka yang paling manfaat buat anak-anak ulama adalah doa bapaknya buat dia. Itu yang luar biasa. Karena keberkahannya orang soleh itu beberapa keturunan. La ilaha illallah, sallu ala Rasulillah. Nih, dilanjutin sama beliau, wadzalika li'anna hadahum yatarabba fid dalal ala walidihi ma'a musa'adati ummihi in kanat wa yaktafi bi ta'dhibil nasi lahu bi hukmi tabi'i li abi. Ya, saya terjemahin secara global aja. Karena anaknya orang ulama, anaknya orang terkenal, biasanya tumbuh dalam keadaan manja ke bapaknya. Terus dibantuin sama ibunya habis itu. Dan nggak sampai di situ, wa yaktafi bi ta'dhibin nas lahu bi hukmi tabi'i li abi. Dia udah ngerasa cukup, orang udah ngormatin gue, ngapain gue mati-matian belajar lagi. Itu penyakitnya anak orang yang dihormatin tuh, penyakitnya. Bapak gue kan presiden, gue bisa dong jadi wakil presiden. Tawanya terlambat itu. Dia ngerasa udah cukup dengan usaha bapaknya. Dia udah cukup, anaknya udah cukup dihormatin, mau ngapain capek-capek nyari penghormatan lagi. Maka akhirnya fala yasira indahu da'iyatun liktisabil fadail ghaliban. Akhirnya dia nggak ada motivasi yang cukup untuk mencari kemuliaan karena ngerasa dirinya udah mulia. Itu penyakitnya anak orang besar.
La ilaha illallah. Wa yaqul fi nafsihi, dan akhirnya dalam dirinya itu anak akan mengatakan alladzi kuntu at'ab fi tahsilihi min al-jabil istighal bil ilm wal riyadhah qad hasala li biwasitati walidi bi khilaf auladil awam. Bi walidi, koma di situ tuh, koma. Ya, atau titik di situ. Innal ladzi kuntu at'abu fi tahsilihi min al-jabil istighal bil ilm wal riyadhah qad hasala li biwasitati walidi. Titik apa di situ. Itu perkataannya. Dan di dalam hatinya bakal ngomong, apa yang aneh perjuangkan capek-capek dengan belajar, dengan mujahadah riyadhah, itu udah aneh dapatkan melalui bapak aneh, mau apa aneh capek-capek lagi. Itu penyakitnya. Saya katakan penyakitnya kadang-kadang anak orang besar gitu tuh. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatin sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan keturunan kita Allah jadikan orang-orang saleh. Nah, beda halnya bi khilaf auladil awam khususan al-fallahin, beda halnya anaknya orang awam, khususnya anak-anak petani, anak-anak nelayan, anak-anak orang yang dianggap rakyat kecil. Ya, fa inna ahadahum yafta'inahu 'ala ad-darbi wal habsi wal ihanati min al-hukam wa awanihim. Anak-anak yang model begitu, anaknya orang kecil, begitu bangun tidur, ya buka mata melek, ngelihat udah dipukul, dikurung, dihinain sama penguasa, sama pejabat-pejabat. Udah ngerasain perlakuan yang nggak enak. Wa yakhuduna minhumul kharaj bil ihanati syadida. Mereka ngerasain diambil al-kharaj, pajak, dengan cara yang dihinakan. Nah, fayasir yatafakkar fi amali hilatin ta'tiquhu min dhalik. Maka dia mikir akhirnya bagaimana caranya keluar dalam keadaan yang hina seperti ini. Dia nyari hilah, nyari jalan keluar. Ta'tiquhu, yang membebaskan dia dari keadaan yang seperti itu. Ini anak orang susah nih. Apa yang terjadi akhirnya gara-gara dia pengen memperbaiki keadaan, memperbaiki nasib, fayulhimuhul haqqu, maka Allah bimbing dia an yastaghila bil ilm, untuk menyibukkan diri dengan ilmu wal Quran, dengan Al-Quran. Akhirnya Allah bimbing tuh. Walaupun kadang-kadang awal-awal niatnya mungkin nggak benar, tapi nanti biasanya seiring dia belajar, niatnya bakal dilurusin sama Allah Subhanahu. Talabtul ilma li ghairillah fa'abal ilmu an yakuna illa lillah. Aku nuntut ilmu, sebagian ulama mengatakan awalnya bukan karena Allah, tapi pada akhirnya ilmu tidak mau kecuali kalau aku karena Allah. Artinya pada akhirnya ilmu yang dia pelajari itu dari ulama membimbing dia untuk dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi awalnya motivasinya seperti itu. Anak-anak kecil dia lebih besar motivasinya buat sungguh-sungguh. Nah, ya akhirnya disibukkan. Fala yazal kullama 'azzamahu an-nas yazdad raghbatan fil 'ilm. Akhirnya semakin dimuliakan orang, dia semakin tinggi semangatnya untuk belajar, wal mujahadah dan mujahadah, hatta yasira Syekhul Islam, sampai dia menjadi Syekhul Islam julukannya. Atau Syekhul Tariq, atau dia jadi mursyid daripada tariqah. Syekhul Tariq. La ilaha illallah. Makanya ada perkataan ulama, laula abnaul fuqara lamatal ilm. Laula abnaul fuqara lamatal ilm. Kalau bukan karena anaknya orang miskin, ilmu udah mati. Yang bikin ilmu hidup, yang semangatnya belajar, kadang-kadang anak orang susah. Kalau anak orang kaya, anak orang besar, mohon maaf, manjanya setengah mati, begel gitu. Manjanya setengah mati. Ya, izin mulu pas mondok, jajannya banyak, disenggol dikit ngambek, dikit-dikit ngancem keluar. Berat dah, gurunya diatur sama orang kaya. Kadang orang kaya ngatur guru, betul nggak? Pondok salah dikit, komplainnya Masya Allah. Lalu ngurusin anak 3 biji kagak becus ditaruh di pondok akhirnya. Berat, banyakan komplain kadang orang kaya. Makanya kalau ada orang kaya, Allah kasih rezeki lebih, jangan sombong. Ente Allah kasih rezeki lebih karena ada titipan harta orang di situ. Ya ketika ente bisa bantu, bersyukur sama Allah. Ente digerakin hartanya buat bantu, jadi dapat pahala. Bukan malah merasa diri besar, merasa diri berjasa. Tapi harus merasa diri la haula wala quwata. Enggak ada daya saya dapat harta, yang ngasih Allah. Yang ngasih dia harta siapa? Allah. Yang ngegerakin dia buat menyalurkan hartanya ke jalan yang baik siapa? Allah. Terus yang ngasih dia pahala setelah itu siapa? Terus apa yang ente mau sombongin? Ente dapat harta dari Allah. Allah sayang sama ente, Allah gerakin buat disalurin ke jalan yang baik, jadi amal jariah. Yang ngegerakin juga Allah. Habis itu ente dapat pahala, yang ngasih pahala siapa? Terus ente-nya di mana sehingga ente sombong? Itu jadi introspeksi, catatan buat diri kita masing-masing tuh ya.
Jadi jangan sampai kita berasa begitu ngeluarin terus ngerasa diri kita hebat. Wah, gua, kebanyakan guanya. Allahnya mana kalau kebanyakan guanya? La ilaha illallah. Allah, 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 Allah. Sallu ala Rasulillah. Sedikit lagi kita lanjutin. Ana minta maaf nggak bisa terlalu lama di malam karena ana jam 10 udah ada janji. Ya. Makanya ana permisi nanti habis ngajar langsung permisi. Ya. Minta maaf nggak mampir lagi. Haji Iwan, Masya Allah, Haji Iwan. Qultu wa qad khulifat hadhihi al-qa'idah fi ba'd awlad al-ulama was-salihin ka awlad Syekh Taqiyuddin As-Subki wa awlad Syekh Sirajuddin Al-Bulqini faja'a awladuhum bi ghayatil kamal. Allah 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 Allah. Kata tadi yang beliau cerita tuh banyak umumnya begitu, anaknya orang gede nggak kayak bapaknya, agak berat karena dari kecil udah ngerasa hidupnya enak. Jadi nggak mau bersusah payah, nggak mau berusaha keras. Itu penyakit. Tapi kata beliau ada yang sebaliknya. Ada yang sebaliknya, beda, nggak begitu. Auladnya anak-anaknya orang-orang soleh. Ada yang sebaliknya. Anaknya orang soleh malah semangat belajarnya lebih dahsyat dari anak orang biasa. Ada nggak yang begitu? Ada. Banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi Syekh Abdul Wahab Syarani ini objektif. Anak orang besar yang malas-malesan banyak karena ngerasa bahwa udah mulia. Akhirnya jadinya nggak matang. Makanya kita dianjurin nih. Ini ada bagus nih keterangan dari Al-Imam Al-Haddad alaihi ridwanullah. Ya. Ini ada kalam Imam Ghazali ajib di sini. Kata Imam Ghazali, ini buat orang yang cuma ngandelin kesolehan babanya doang. Man qanna annahu yanju bi taqwa abih, kaman dhanna annahu yashba' bi akli abih, wa yarwa bi syurbi abih, wa yasir aliman bi tahallumi abih, wa yasil al-ka'bah wa yaraha bi amashi abih. Ya, siapa orang yang ngerasa dirinya bakal selamat dengan kesolehan bapaknya, oh bapak gue orang soleh, gue bakal selamat, bapak gue orang bertakwa, gue bakal selamat. Kata Imam Ghazali, orang yang begitu tuh nyangka dirinya bakal selamat dengan kesolehan bapaknya, maka dia ibarat orang yang nyangka dirinya bakal kenyang kalau babanya makan. Lu gak usah makan, nontonin aja. Dirinya bakal hilang dahaga kalau babanya minum. Dirinya bakal pinter kalau babanya yang belajar. Dirinya bakal sampai ke Ka'bah kalau babanya yang jalan kaki. Dicukup di rumah aja. Bodoh gak seperti itu? Bodoh. Emang gara-gara bapaknya makan ente jadi pintar, jadi kenyang. Gara-gara bapak ente minum ente jadi hilang dahaga. Gara-gara bapak ente belajar ente jadi pintar, kan kagak. Yang kenyang bapak ente, yang hilang dahaga bapak ente, yang pintar bapak ente bodoh tetap bodoh. Jelas atau tidak? Ya, ini cambukan buat orang-orang yang ini. Kemudian juga tadi ada tuh saya lupa. Sallu ala Rasulillah. Ada keterangan bagus banget dari Imam Al-Haddad alaihi ridwanullah. Ini biar supaya nggak jadi penyakit, kata Imam Haddad. Ini Imam Haddad yang ngomong nih, bukan saya nih. Kata Imam Haddad, la yanbaghi li ahadin. Kita kan sepakat tadi, penyakitnya anak orang besar, dia udah ngerasa dirinya cukup karena kebesaran ayahnya. Akhirnya dia nggak berusaha untuk bisa mengikuti jejak orang tuanya. Itu penyakit tuh. Nah kata Imam Al-Haddad, ya Rab, la yanbaghi li ahadin mimman yu'awwal alaihi an yu'azzim wala an yuthni 'ala al-jahil wa in kana mimman lahu nasabun syarif wa salafun salih. Kata Imam Al-Haddad, tidak seyogyanya bagi orang yang dijadikan panutan, jadi tokoh, ustadz, guru, nggak seyogyanya untuk mengagungkan dan memuliakan orang bodoh, walaupun dia punya nasab mulia dan punya kakek orang mulia.
Jadi bukan berarti kita benci juga ya, bukan berarti kurang ajar terus. Tapi jangan muji-muji dia. Kita hormat anak guru tetap dianggap guru hormat. Tapi jangan kita puji-puji, jangan kita agungkan berlebihan, kata Imam Haddad. Walaupun nasabnya mulia, walaupun dia keturunan orang mulia, jangan. Imam Haddad mengatakan seperti itu. Kenapa? Justru ini bentuk sayang. Fa inna ta'zimahu wa thana 'alaihi fi dhahir qad yaftinuhu fi dinihi wa yughurruhu billahi wa yuzahidu fil 'amal as-salih wa hiya 'an tazawwud al-akhirah. Karena kalau kita muliakan dalam keadaan dia masih bodoh, dalam keadaan dia nggak punya ilmu, dalam keadaan dia masih malas-malasan, kalau kita muliakan secara zahir, itu menjadi fitnah buat dia. Akhirnya apa yang terjadi? Dia jadi tertipu, gurur. Akhirnya dia jadi nggak mau beramal soleh, nggak mau belajar, jadi nggak mau mempersiapkan bekal buat akhirat. Maka apa yang terjadi? Wa yakunu alladhi yu'azzimuhu wa yuthni 'alaihi sababun fi fitnatihi wa ghururihi. Orang yang memuji dia, yang nyanjung-nyanjung dia, yang menghormati dia berlebihan, justru jadi sebab itu anak jadi rusak. Jadi kalau kita sayang, dorong buat dia belajar, dorong buat dia niru bapaknya, dorong support dia buat betul-betul maksimal di dalam meniti jalan daripada orang tuanya. Tapi sekali lagi yang tegaskan, bukan berarti benci, bukan berarti kita kurang ajar. Jangan sampai kita kurang ajar sama anak guru. Biar bagaimana anak guru tetap anak guru. Bagaimanapun guru kita tetap manusia. Anaknya disakitin, sakit hati apa kagak? Sakit hati pasti. Manusia. Hormat, tapi jangan dipuji, jangan dimuliakan berlebihan selama dia masih jahil. Kecuali kalau dia udah berilmu. Karena itu malah merusak dia nanti. Maka akibatnya apa yang terjadi kalau kita muji-muji orang yang nasabnya mulia tapi nggak berilmu, itu akan merusak dia, menjatuhkan dia. Akhirnya nanti datuk-datuknya malah marah sama kita. Seperti Imam Haddad yang ngomong nih. Karena kita jadi sebab orang itu kejeblos dalam lubang. Na'udzubillah, amin. Nah, tapi sebagian anak orang soleh nggak begitu. Kata Syekh Abdul Wahhab Syarani, la ilaha illallah. Contohnya seperti anak-anaknya Syekh Taqiyuddin As-Subki. Wah, itu luar biasa. Taqiyuddin Subki ini Anda pernah jelasin di sini, usratul ilm, keluarga ilmu. Tajuddin Abdul Wahhab bin Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Ini keluarga Subki semuanya keluarga ulama. Keluarga ulama. Tajuddin Abdul Wahhab yang ngarang Jam'ul Jawami'. Ya. Bin Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Ini Ali yang ngarang As-Saiful Maslul ala man sabbar Rasul dan beberapa kitab-kitab lain. Ini kakeknya, anaknya, cucunya top, markotop, ulama top udah. Luar biasa. Ini kata Syekh Abdul Wahhab Syarani, yang model begini juga ada. Anak justru termotivasi dengan kalimat bapaknya. Ini yang bener nih. Oh, bapak gue orang soleh, berarti gue mesti jadi soleh juga. Oh, bapak gue orang alim, malu kalau gue gak berilmu. Masa bapak gue alim, gue bego? Yang bener kan begitu mestinya loh. Yang begini ada. Dan di zaman sekarang pun masih banyak kan yang ngelihat keluarga yang turun-temurun, keluarga alim. Sayyidul Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad Segaf kita lihat. Ya, alim, allamah, muridnya banyak. Tapi anak-anak beliau nggak merasa cukup dengan kealiman ayahnya. Anak-anaknya semuanya jadi ulama. Wah, sama anaknya Ustaz Muhammad Segaf, Habib Ali bin Abdurrahman Segaf, siapa nggak tahu ilmunya. Habib Umar bin Abdurrahman Segaf, sekarang kiai-kiai asatid pada ngaji sama beliau. Ustaz Alwi bin Abdurrahman Segaf, Ustaz Abu Bakar. Nah, ini nih yang contoh-contoh begini nih. Abu Yahya Hasan bin Ahmad Baharun, orang alim, pendiri pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah. Anak-anaknya ulama semua. Bahkan kalau kita tarik dari atas, dari kakaknya, abahnya Habib Hasan bin Ahmad, Habib Ahmad Baharun ini anaknya semuanya ulama, cucunya ulama semua. Hampir semuanya ulama, berkat doanya Al-Habib Husain bin Tahir Al-Haddad. Husain bin Tahir Al-Haddad. Jadi dulu Habib Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad yang dikubur di Tegal tuh, kakeknya Syekhi Habib Muhammad bin Tahir, Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad. Biasanya kalau Habib Yusuf Bafagi bikin maulid tuh hadir Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, guru saya itu. Ngajarin saya ilmu balaghah sama ulumul Quran waktu di Dalwa. Ya. Habib Husain bin Tahir dekat sama kakeknya Habib Hasan Baharun, yang namanya Habib Hasan bin Ahmad bin Husain bin Tahir Baharun. Husain Baharun nih. Jadi Habib Husain Al-Haddad sama Habib Husain Baharun dekat. Kakeknya Habib Hasan.
Nah waktu itu Habib Hussein punya anak namanya Ahmad, abahnya Habib Hasan, masih kecil, masih belasan umurnya. Habib Hussein bin Tahir Al-Haddad bilang ke Habib Hussein Baharun, wahai Habib Hussein Baharun, itu anak ente yang Ahmad nikahin, umurnya masih belasan. Subhanallah, waktu itu ada 3 calon. Jadi ada yang, anak lupa, yang satu dari keluarga A, yang satu dari keluarga B, yang satu dari keluarga Bakhabazi, calon pengantin perempuan ini. Kata Habib Hussein Al-Haddad, kalau anak ente nikah, Ahmad nih dinikahin sama yang dari keluarga A nih perempuan, nanti keturunannya jadi orang kaya, pejabat, orang kaya, agnia, pedagang. Kalau dinikahin sama perempuan dari keluarga B, keturunannya jadi pejabat. Kalau dinikahin sama keluarga yang Bakhabazi, keturunannya jadi ulama. Akhirnya kata Habib Hussein Al-Haddad, ana serahkan ke antum Habib. Akhirnya dipilih yang Bakhabazi. Ya, Bakhabazi ibunya Habib Hasan Baharun. Subhanallah, doanya Allah ijabah. Habib Ahmad Baharun punya anak namanya Habib Hasan, Habib Qasim, Habib Mustafa, dan 2 lagi perempuan. Anak nggak tahu selain itu apakah ada lagi yang nggak tahu ini. Itu semua dari 5 orang ini anak-anaknya jadi ulama. Minimal bisa baca kitab. Anak Habib Hasan bersaudara sendiri udah ulama. Habib Hasan ilmunya luar biasa sekarang. Di mana-mana muhawarahnya dipakai, afalnya dipakai, asriyahnya dipakai. Muridnya sekarang alumni dakwah dari Sabang sampai Merauke, se-Indonesia. Sekarang dakwah kalau penerimaan murid baru sampai kayak mau olimpiade. Menerima murid baru tuh pakai ada pahala dulu. Ini santri baru dari Sumatera, dari ujung Sumatera tuh setiap provinsi santri. Ini dari Jawa, dari ujung Jawa sampai Papua, santri Papua delegasi. Ngerata. Habib Hasannya, Habib Qasimnya orang alim, Habib Mustafanya, anak-anaknya juga, anak-anak Habib Hasan ulama semuanya. Habib Zainnya, Abu Habib Zain, Habib Segafnya alimnya kayak apa, Habib Ali Baharun, fikih berjalan. Anak Habib Qasim, Habib Mikdad Baharun, Habib Quraish Baharun. Anak Habib Mustafa asatid juga. Yang perempuan dua-duanya anaknya asatid rata-rata. Sallallahu alaihi Rasulullah. Ada nggak berarti yang begini? Ada. Hal ini termasuk yang barokah contoh doa nih, barokah doa. Dan mereka usaha belajarnya luar biasa. Termasuk ke anak yang ngelanjutin jejak ayah. Jadi banyak ulama-ulama kita, kiai-kiai kita yang bapaknya alim, anaknya alim, banyak luar biasa. Alhamdulillah. Itu motivasinya bagus. Nah, bagaimana caranya nasab itu jadi motivasi supaya bisa meniru datuk-datuknya yang saleh, yang ulama. Mudah-mudahan Allah kasih kita anak-anak yang saleh. Allah kasih jadi anak-anak kita minal ulama al-amilin wa min ad-du'at al-mukhlisin wa min mutakallimin bi lughati sayyidil mursalin wa min ibadillahi as-salihin. Ala hadhihi an-niyyah wa likulli niyyah salihah bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana tarafna bi annana ightarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tawbah تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه حتى الحبيب وآله وصحبه والحمد لله في البدء والثناء. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada satu yang Anda lupa. Di antara amalan yang supaya Allah jadiin anak-anak kita orang-orang saleh. Ya selain kitanya juga mesti menjaga diri dari maksiat. Ada di antaranya yang mujarrab disebutin sama ulama,
baca al-barru, al-barru, ar-raqibu, asy-syahidu masing-masing 7 kali. Jadi dipegang di ubun-ubunnya itu anak pegang di ubun-ubunnya, baca al-barru 7 kali, al-barru, 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 al-barru 7 kali. Kemudian ar-raqib 7 kali, ar-raqib, 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 ar-raqib. Kemudian asy-syahid 7 kali. Asy-syahid, 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 asy-syahid. Dibaca di ubun-ubunnya. Biasanya kalau dia lagi tidur, kan sama bidhahil ghaib juga tuh, dia kagak sadar. Lagi tidur bacain. Kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadar, baca surat al-qadar dari awal sampai akhir. Wa adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alf syahr, tanazzalul malaikatu war ruh fiha bi idzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Habis itu ditarik tangan kita dari ubun-ubun ke belakang. Balik lagi ke depan. Setelah dibaca. Iya. Tangannya ditarik ke belakang, mata kepala sampai ke depan lagi. Habis itu baca alam nasyrah laka sadrak di dada. Itu diantara amalan yang diajarkan oleh para ulama dan insyaallah mujarrab. Insyaallah mujarrab. Sering-sering. Ya asal kita tengok anak kita malam pada tidur bacain, kan sebentaran tuh, kagak sampai 1 menit. Cuman nanti pas udah gede bakal berasa dampaknya. Al-Qadar sekali aja. Habis itu alam nasyrah pegang dada sekali. Ya. Anda ingat dulu kalau mau jalan sekolah sama Umiana ambil disisirin, pegang dada, alam nasyrah laka sadrak. Belum jalan sekolah tuh. Alam nasyrah 7. Biasanya kalau Umiana 7 kali diulangin malah alam nasyrahnya. 7 kali. Sama ditambahin rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bi haqqin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi orang-orang saleh. Diamalin tuh, diamalin. Ada mujarrab. Dan diantara doa yang diajarkan ulama, Allahumma barik lana fi auladina wahfadhhum wa la tadurrahum waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Selain ini ya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Itu udah pasti itu doa Al-Qur'an tuh paling afdhal udah. Itu paling afdhal udah tuh. Karena doa Al-Qur'an. Tapi diantaranya yang diajarin sama ulama, Allahumma barik lana fi auladina. Kalau anak-anak tambahin biasanya wa tullabina. Karena murid tuh kayak anak. Kalau anak kita anak biologis, murid anak ideologis. Anak biasanya tambahin wa tullabina. Allahumma barik lana fi auladina wa tullabina wahfadhhum wa la tadurrahum waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Itu sering-sering dibaca. Itu juga diantara doa yang menjadikan anak orang saleh, insyaallah. Mudah-mudahan sekali lagi kita baca Fatihah, mudah-mudahan anak-anak kita jadi orang-orang saleh yang bisa membahagiakan kita dari dunia sampai akhirat, dan kita mudah-mudahan Allah jadi anak-anak saleh. Hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal mabruk alfa mabruk alaika mabruk jazakallah khair syukran katsir ada hajir masyaallah syukran katsir yaumilahik mabruk. Musik bagaimana nih? Jazakallah khair. Ada ininya enggak? Kiringnya. Dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Boleh beri. Ulang tahun. Semoga berkah turun dari Allah pengampun. Bentar, ada foto dulu. Mabruk alfa mabruk malaika mabruk. Alhamdulillah. Mabruk alfa mabruk yaumiladik mabruk. Mabruk alfa mabruk malaika mabruk. Mabruk alfa mabruk ya. Biar barokah dikit-dikit ada suapnya sini.
Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ta'al. Ajiru. yang hari ini Masya Allah. Jazakallah khair. Syukran katsir Ustaz. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Al-afu, Masya Allah. Bil barakah. Barik fikum. Bil barakah. Masya Allah. Bil barakah. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Bil barakah. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Bil barakah. Alhamdulillah. Bil barakah. Nih, kita bil barakah. Masya Allah, bil barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Atu-atu. Masya Allah, bil barakah. Bil barakah. Bismillah. Masya Allah. Bil barakah. Dikit-dikit. Alhamdulillah. Bil barakah. Alhamdulillah. Benar, ada potong dulu. Masya Allah. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak perhatiannya. Jazakumullah khair. Yang hari ini dengan senang hati dari Majelis Taklim yang mengadakan tiap bulannya, mudah-mudahan alhamdulillah bil barakah. Semua yang menuntut ilmu Alhamdulillah. Al-afu bil barakah. Mari kita ucapkan takbir. Al-afu. Takbir. Sekali lagi takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Sudah. Bismillah barakah. Irul belum dapat ya? Silakan aja duduk. Irul udah kan tadi? Hah? Ini udah gagas. Udah disuapin kan tadi? Udah. Jiana nggak makan lagi ya, mau langsung permisi. Ada janji. Ayo silakan yang belum masuk. Anak ada janji. Belum dapat. Iya. Untuk udah. Hah? Ada dikit ya, dicobain ya. Iya. Daki konten. Ini yang belum mana? Yang belum lagi. Masya Allah. Bil barakah. Bil barakah. Biar kebagian semua ya. Alhamdulillah. Bil barakah. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Udah semua? Masih ada? Ente belum? Iya, semua. Maju aja maju. Yang mau silakan. Yang belum maju. Siap. Bil barakah. Kalau nggak utang nggak bisa satu ya. Masya Allah. Bil barakah. Ta'al. Alhamdulillah. Bil barakah. Ini kuenya. Ini khusus nih. Nggak mau? Ya udah. Dia siapin Mas. Ayo siapin sama-sama. Bismillah. Sekarang Dede, ayo Dede. Bro. Satu lagi. Ya udah. Yang masih di belakang. Mana Bang Agus? Satu lagi bagus. Ini. Oh, biskuitnya dapat. Alhamdulillah. Baik, anak lewat juga. Masya Allah. Ini bungkus aja ya, Jiro. Ayo, Bismillah. Ayo. Ya salam. Udah pakai sate. Hatta galil. Alhamdulillah, yang kue ditaruh mobil aja tuh. Iya. Udah. Masya Allah. Dibikin sendiri sate?
Saya lihat, buka itu. Jangan kita tanya. Ane